Kembali lagi bersama saya di Sian Adult Video Tutorial. Pada sesi ini, saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan user baru di Siman, aplikasi BMN. Adapun latar belakangnya adalah pada suatu momen kita perlu untuk membuat user Siman yang baru jika terjadi pergantian pengelola BMN, baik itu pengelola analis, baik itu pengelola koordinator, ataupun subak adum, kasubag adum, baik itu kepala satuan kerja, dalam arti di dalam aplikasi pengelolaan BMN disebut supervisor. Nah, posisi pengelolaan BMN pada sesi ini adalah satuan kerja yang dibawahi oleh Excelon 1. Dalam hal ini kenapa itu perlu? Karena tahapannya adalah posisi pendaftaran kita bisa melakukan sendiri. Pendaftaran di websitenya Kemenkeu. Setelah kita melakukan pendaftaran ataupun sudah kita aktifkan ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar mandiri. Tetapi sudah tidak serta-merta langsung aktif, karena perlu menghubungkan antara user yang satu dengan user yang lain, karena nanti setiap user punya keterkaitan dalam hal profil ataupun persetujuan. Dan untuk mengaktifkan user yang baru perlu juga otorisasi ataupun approval dari unit tertinggi daripada satuan kerja itu, misalnya Excelon 1. Nah, oke. Kita lihat di videonya, nanti akan tergambar bagaimana prosesnya. Karena kalau melalui penjelasan seperti ini biasanya masih belum tuntas ya, belum jelas secara detail. Baik, yang pertama sekali saya jelaskan bahwa saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, di Google Chrome itu ada yang namanya alamat daripada website yang akan kita tuju. Misalnya nih, SSO Kemenkeu Go ID. Nah, bukan misalnya, tapi ini. Bapak Ibu ketik yang ini. Oke? Nah, akan dihadapkan langsung di layar. Layarnya seperti ini. Layarnya kosong seperti ini ya. Nah, kita nggak perlu mengisi ini karena baru. Nah, di sini ada namanya daftar sekarang. Oke, langsung kita klik daftar sekarang. Nah, di sini saya tidak melakukan entry karena sifatnya ada data-data privasi yang perlu saya blur juga nanti. Saya jelaskan saja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti ya. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komentar. Mudah-mudahan saya akan langsung menjawab. Nah, di sini kita ketik nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan. Kalau diklik ini ada nih, ini ya kita pilih yang mana ya, Indonesia ataupun warga negara asing. Yang kedua, password. Setelah kewarganegaraan ada alamat email. Ini penting. Emailnya harus dipastikan aktif. Karena email ini juga nanti jadi username. User untuk mengakses di login tadi. Nah, oke. Email, baru password, konfirmasi passwordnya, baru daftar. Oke, daftar. Nah, waktu kita klik daftar, aplikasi akan memberikan respon berupa link aktivasi terhadap email yang kita daftarkan di sini. Nah, itu nggak perlu saya nggak perlu saya tunjukkan ya. Nanti ikutin saja, buka link yang sudah dikirim secara otomatis di email. Kalau nggak ada di inbox, berarti dia ada di spam. Nanti perhatikan aja, baru ada link di situ, klik. Nanti setelah diklik muncul note bahwa user telah aktif, ya. Nah, user telah aktif. Setelah user aktif, kita coba untuk melakukan login. Ya, di sini saya demonstrasikan ya. Lakukan login. Nah, ini contoh nih user saya nih login. Nah, anggaplah ya ini tadi email tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini tadi kita di sini. Nah, sekarang kita login di sini. Login. Nah, muncul notifikasi sukses registrasi. Nah, selanjutnya kita tunggu. Kita masuk
klik ya, Siman Kemenkeu Go ID. Nah, di layar masih tampil kosong, tidak ada akses menu. Kita lihat lagi, refresh yang di sini ya, ada nih di home namanya tuh. Ini sudah terdaftar ya, masuk. Di sini ada request baru. Nah, di sini kita ikutin ya, unitnya sebagai apa? Pengguna barang. Kebetulan level yang saya daftarkan ini adalah sebagai supervisor. Ya, kita pilih dia sebagai apa? Ya, sebagai supervisor Sarker. Selanjutnya kita isi sendiri ya, ini mudah ya. Kita ikutin saja sesuai dengan struktur organisasi satuan kerja yang kita akan buatkan usernya. Nah, di sini ada SK yang harus kita upload. SK. Nah, tentu ya kita harus punya SK ya untuk user di Siman. Format untuk SK ini sendiri tidak dibuatkan komposisinya, kita buatkan sendiri sesuai dengan format tata naskah dinas, atau bisa juga konsultasi dengan KPKNL setempat. Nah, ini akses menu yang saya jelaskan tadi semuanya, karena dia levelnya adalah supervisor, kita isi semua. Nah, ini sudah terbentuk nih request baru yang di bawah ini ya, kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini perlu untuk mengirimkan ini ke Excellent 1 kita. Ada di Excellent 1 kita yang tugasnya untuk approval pengajuan user baru. Nah, ini nanti ini sudah lengkap nih. Tadi adalah pengecekan apakah sudah benar atau belum ya. Nah, oke, kita coba login sekali lagi ya. Tadi logout, saya tidak tampilkan logoutnya. Nah, angkat logout, kita login lagi dengan user yang tadi yang sudah kita daftarkan. Oh iya, saya tadi itu melewatkan tahapan ini ya, OTP di Auti. Nanti untuk pendaftaran di Auti nanti akan saya buatkan video tersendiri nanti ya. Saya tidak gabungkan di sini. Nah, setelah login, saya coba lihat lagi yang tadi ya, yang kita sudah kirim ke Excellent 1. Nah, jika Excellent 1 sudah selesai mengapproval, maka akan tampil hasilnya dan proses pendaftaran kita sudah selesai. Nah, coba kita refresh. Nah, ya kalau muncul gambar seperti ini, berarti sudah berhasil dan akan tampil akses menu-menu yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan BMN. Nah, demikianlah Bapak Ibu dari penjelasan ini, lebih kurang saya mohon maaf. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun penjelasan saya yang belum jelas, mohon dituliskan di komentar. Mudah-mudahan saya akan meresponnya dengan cepat. Dan mohon dukungannya Bapak Ibu untuk pengembangan video saya, tutorial saya. Mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih.